Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit makalah yang berjudul analisis Kemendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama yang saya hormati Bapak Haryanto selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Langsung saja saya akan membacakan sedikit materi. Yang pertama yaitu pedoman organisasi satuan pendidikan dasar dan menengah. Kloler mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem interaksi yang terstruktur yang berkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun menurut James William, organisasi diartikan sebagai penggabungan alat-alat benda-benda, perlengkapan ruang kerja dan segalanya. Dari beberapa pengertian para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi adalah sebuah wadah tempat sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam Kemendikbud nomor 6 tahun 2019 pasal 2 pembagian organisasi satuan pendidikan sekolah antara lain yaitu 1. Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab kepala dinas daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sebagai mana yang dimaksud pada pasal 1 yaitu meliputi SD dan SMP. Selanjutnya, organisasi satuan pendidikan yang baik hendaknya memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya keutuhan arah, yang kedua adanya kesatuan perintah, yang ketiga adanya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab seseorang, yang selanjutnya adanya pembagian tugas. Pembentukan suatu organisasi terdapat unsur-unsur dari dasar di dalamnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya tujuan bersama organisasi masyarakat, suatu yang akan diinginkan biasanya merupakan visi dan misi target sekolah tersebut. Yang kedua, adanya kerjasama dua orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang ketiga, adanya pembagian tugas untuk keefektifan, efisien, dan produktivitas. Yang keempat yaitu adanya kehendak untuk bekerja sama. Anggota organisasi mempunyai kemauan hendak untuk bekerja sama untuk tujuan bersama. Unsur-unsur personal pendidikan adalah kepala sekolah, guru, karyawan, dan murid. Selain itu juga sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang berada di bawah instansi atasan, baik itu kantor dinas atau kantor wilayah departemen yang bersangkutan. Organisasi yang baik hendaknya membagi tugas dan tanggung jawab dengan satuan pendidikan, fungsi dan kewenangan serta kemampuannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Melalui struktur organisasi yang ada anggotanya, organisasi pendidikan akan mengetahui tugas dan wewenang semua stakeholder pendidikan. Yaitu tadi sedikit pembacaan materi dari saya. Yang selanjutnya ini manfaat tujuan organisasi pendidikan, diantaranya mengatasi keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, sebagai wadah pengembangan potensi dan spesialis yang dimiliki. Yang keempat, menjadi tempat pengembangan ilmu, pengetahuan, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis organisasi pendidikan secara umum terbagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Yang formal adalah organisasi ini dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi yang menjadi pembeda antara organisasi formal dan informal. Adapun struktur dalam organisasi memperhatikan unsur administrasi sebagai berikut.
Ini kedudukan struktur menggambarkan letak atau posisi tiap orang dalam organisasi. Yang kedua, hierarki dalam kekuasaan. Ini digambarkan sebagai suatu rangkaian hubungan antara satu orang dengan yang lainnya dalam suatu organisasi. Yang ketiga, kedudukan garis dan staf. Organisasi garis memperjelas struktur perintah, jalannya permohonan, pengambilan keputusan, saluran komunikasi, mengeluarkan instruksi, dan petunjuk pelaksanaan. Bentuk skema struktur organisasi formal dapat berbentuk piramida, mendatar, atau melingkar. Yang kedua, organisasi informal. Organisasi ini memiliki 3 karakteristik, yaitu norma perilaku, tekanan untuk adaptasi, dan kepemimpinan informal. Yang selanjutnya, tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Dapat diketahui bahwa tata kerja berarti sekumpulan cara dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, sehingga tata kerja adalah berbagai cara dalam melaksanakan kerja supaya efektif dan efisien mengenai suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan tujuan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, dan lain-lain. Tata kerja itu berkaitan dengan SOP atau Standard Operational Procedure. SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Adapun tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. Adapun fungsi SOP antara lain sebagai berikut: 1. Mempelajari tugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadinya penyimpanan. Yang tiga, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Pada dasarnya, pendidikan sebagai sebuah organisasi yang harus dikelola sedemikian rupa agar aktivitas pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan dan manfaat organisasi pendidikan antara lain: 1. Mengatasi keterbatasan kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialis yang dimiliki. Yang keempat, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Terdapat administrasi, yang mana administrasi memiliki peran penting dalam perencanaan struktur organisasi sekolah, seperti menjelaskan setiap tugas atau pekerjaan secara formal, dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur organisasi sendiri disesuaikan menurut kebutuhan yang cocok atau tidaknya. Jika cocok, maka organisasi tersebut dapat mempertahankan penggunaan struktur tersebut. Sebagai pedoman penataan struktur organisasi sekolah yang baik, pemerintah menerbitkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam peraturan tersebut diuraikan kedudukan, tugas, dan fungsi serta struktur organisasi sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SMPLB, dan SMALB yang mulai diberlakukan tahun 2019 sampai 2020. Adapun susunan suatu organisasi pendidikan dasar dan menengah terdiri dari atas: 1. Kepala sekolah, 2. wakil kepala sekolah, 3. subbagian atau tata usaha, 4. kelompok jabatan fungsional.
Setiap unsur dalam suatu organisasi pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronasi di lingkungan suatu pendidikan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dijelaskan dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2019 pasal 19 dalam pelaksanaan peraturan menteri ini, yakni pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada satuan pendidikannya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Dan B. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud di huruf A. Yang kedua, dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A tidak dilaksanakan, pemerintah dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa pengertian dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah antara lain: 1. Pelaksanaan pendidikan adalah pelaksanaan urusan perencanaan pengembangan, penjaminan mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan, dan konseling. 2. Pelaksanaan administrasi adalah pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan kepustakaan, dan layanan keamanan dan kebersihan. 3. Kepala sekolah adalah pemimpin satuan pendidikan yang mempunyai tugas melakukan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi pada guru dan tenaga kependidikan. Yang keempat, sebagian tata usaha adalah pelaksanaan administrasi pada satuan pendidikan. Yang kelima, kelompok jabatan pelaksanaan adalah kelompok pegawai yang bertanggung jawab untuk melaksanakan administrasi pada satuan pendidikan sesuai bidang keahliannya. Yang keenam, sekelompok jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Yang ketujuh, komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Yang delapan, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Demikian presentasi dari kelompok 4 tentang analisis Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.